Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Irnawati, bisa dipanggil Bu Irna. Yang pada hari ini saya akan masuk teori terkait dengan kebidanan dalam Islam dengan dengan judul darah-darah pada wanita, kehamilan di pacaran dalam sudut pandang Islam, dan kehamilan di luar nikah. Sebelumnya, saya mohon maaf atas keterlambatan saya dalam menyampaikan teori ini. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja saya akan menyampaikan materi pada hari ini. Sudah tampak ya? Nah, di sini akan menyampaikan materi terkait darah-darah wanita, kehamilan di luar nikah, pacaran dalam pandangan Islam. Nah, sebelumnya marilah kita membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Artinya, kami ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Nah, kita langsung saja. Di sini kita akan bicara terkait dengan yang pertama, yaitu macam-macam darah wanita. Macam-macam darah wanita yang pertama adalah darah haid, darah istihadah, darah nifas, darah penyakit. Sebelum masuk ke materi, di sini darah penyakit itu juga diklasifikasikan sebagai darah istihadah kalau dalam Islam. Nah, kemudian jadi nanti akan kita bahas secara bersama antara darah istihadah dan darah penyakit karena hukum-hukumnya sama. Nah, kemudian darah yang pertama kita bahas dulu terkait darah haid. Darah haid itu kan terjadi saat menstruasi. Pada secara definisi bahasa, menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi diakibatkan siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Siklus ini merupakan proses organ reproduksi wanita untuk bersiap jika terjadi kehamilan. Persiapan ini ditandai dengan penebalan dinding rahim endometrium yang berisi pembuluh darah. Nah, di sini ketika kita bicara terkait darah haid, ada beberapa yang harus kita pahami ataupun kita klasifikasikan. Di sini kita akan belajar terkait darah haid dalam sudut medis, kemudian terkait dengan permasalahannya, kemudian cara mengenali bagaimana seorang wanita itu selesai haid atau kapan sih haid saya itu selesai, kemudian terkait dengan wanita tidak haid. Nah, yang pertama secara medis, haid itu terjadi 3-7 hari. Dengan siklus kurang lebih 21-35 hari. Itu yang haid secara normal, secara pandangan medis. Kemudian, ada pun beberapa permasalahan dalam haid itu ada haid lebih dari 15 hari. Kemudian ada nyeri saat haid. Kemudian, ketika kita terjadi ketika itu adalah permasalahan haid yang nanti permasalahan ini kita akan bahas di subtopik terkait dengan darah istihadah seperti itu. Kemudian sekarang kita akan membahas terkait bagaimana sih cara mengenali selesai haid. Kadang seorang wanita atau seorang perempuan itu bingung, kapan sih saya itu sudah selesai? Misalnya nih, ada seorang wanita yang baru haid, kemudian sudah tidak ada lagi darah di pembalut, dia langsung mandi. Sebenarnya itu kurang tepat. Jadi dalam pandangan Islam atau secara sudut pandang Islam dan yang diajarkan di agama Islam, ketika seorang wanita haid, itu ada adab-adabnya untuk memastikan bahwa dia selesai haid, yaitu dengan cara kita menyiapkan
boleh kapas, boleh kain berwarna putih. Kemudian kita usapkan di kemaluan kita. Nah, jika muncul cairan bening di hari terakhir saat kita mengusapkan kapas atau kain putih itu sudah ada cairan bening yang ada di kapas atau kain yang kita gunakan, berarti itu sudah selesai haid. Akan tetapi ketika kita itu menggunakan kapas atau kain putih, jangan kain hitam, kalau kain hitam nggak akan kelihatan. Kain putih atau tisu itu ketika kita itu mengusapkan ke kemaluan kita, kemudian di situ ada cairan kuning, itu berarti kita belum selesai haid. Nah, kemudian ada permasalahan yang kadang itu membuat ragu-ragu saat haid. Ketika seorang wanita haid ternyata sudah diusap menggunakan tisu atau kain putih berwarna putih, sudah terdapat cairan bening di tisu atau kain putih tersebut pada hari misalnya hari Selasa. Tapi habis itu kita sudah sholat, sudah mandi wajib, kemudian sudah sholat, kemudian pada hari Selasa timbul lagi bercak merah atau agak kehitaman. Kemudian kita nggak sholat. Nah, itu sebenarnya pandangan yang perlu kita luruskan. Bahwa ketika seorang wanita haid, kemudian sudah mengusap di ujung ujung masa haid, atau ketika kita sudah memakai pembalut tetapi sudah tidak ada darahnya, kemudian kita pastikan dengan kain putih atau tisu, kemudian sudah ada cairan bening, itu kita sudah sholat. Apabila ada bercak merah setelah kita pastikan bahwa tadi kita sudah bisa sholat, timbul di hari kemudian, itu sudah tidak dihitung sebagai darah haid. Jadi kita harus tetap menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada wanita yang tidak haid, yaitu ada yang wanita menopause, kemudian rahimnya yang diangkat, wanita hamil, anak perempuan yang masih kecil, sehingga tidak berlaku hukum haid. Nah, kemudian lanjut topik berikutnya yaitu darah istihadah. Darah istihadah adalah darah yang keluar kurang dari 3 hari atau lebih dari 10 hari dari masa haid, dan darah yang keluar melebihi 40 hari dari nifas, atau darah yang keluar melebihi adat atau kebiasaan wanita, melebihi masa maksimal haid dan nifas, mazhab Hanafiyah. Ada juga arti yang lainnya, darah istihadah adalah darah wanita selain haid dan nifas, baik bersambung dengan keduanya ataupun tidak, berdasarkan mazhab Salafiyah. Nah, di sini bagaimana aturan ibadah bagi perempuan yang mengalami istihadah? Di sini akan kita bahas beberapa, yaitu pertama, jika perempuan tersebut tahu jadwal haidnya. 2, jika perempuan jadwal haidnya tidak teratur atau lupa. 3, jika perempuan memiliki ilmu untuk membedakan mana darah haid dan mana yang bukan darah haid. Itu yang akan kita bahas di sini. Kenapa? Ada beberapa perbedaan dalam menjalankan aturannya. Nah, yang pertama, misal nih ada seorang perempuan itu tahu jadwal haidnya dan mengalami istihadah. Jika perempuan tahu jadwal haidnya setiap bulan, kemudian mengalami istihadah, maka wanita tersebut menurut ulama mengikuti jadwal haid biasanya. Contoh, seorang perempuan biasa menstruasi pada tanggal 1 sampai 7 setiap bulan. Tapi pada suatu bulan di bulan April, wanita tersebut haid pada tanggal 30 April dan belum selesai sampai tanggal 20 Mei. Bagaimana menurut Islam terkait ibadah wanita tersebut? Berdasarkan kasus di atas, maka wanita tersebut karena jadwal haidnya teratur dan dia tidak lupa, maka dianggap saja bahwa perempuan tersebut haid tanggal 30 sampai 7 Mei.
Nah, ketika tanggal 30 sampai 7 Mei, di kasus tersebut kan dia masih setelah tanggal 7 dia masih mengalami haid, maka ditunggu hingga tanggal 14 Mei. Kenapa ditunggu sampai tanggal 14 Mei? Hitungannya itu dari tanggal 30 sampai 14 Mei. Itu adalah 15 hari masa maksimal dalam aturan agama itu dianggap haid. Setelah 15 hari itu dianggap darah istihadah. Nah, sehingga ketika tanggal 20 Mei kok dia masih haid, maka pada tanggal 15 hari pada tanggal 14 Mei perempuan tersebut masih dianggap haid. Sehingga dia mulai untuk mandi besar itu tanggal 15 Mei dan mulai menjalankan ibadah seperti wanita yang tidak haid. Walaupun dia masih keluar darah. Terus bagaimana kalau keluar darah? Itu berarti nanti kita ketika sholat nggak sah, dianggap sah karena itu dianggap darah istihadah. Tidak perlu ketika sholat harus mandi wajib dulu, tidak. Cukup seperti setiap orang ketika mau sholat, yaitu wudhu terlebih dahulu. Kapan itu kita mandi wajib? Yaitu ketika tanggal 15 si perempuan itu. Karena dia tanggal 14 Mei dianggap sudah selesai haid karena sudah 15 hari. Sehingga pada hari ke-16 dia mandi wajib. Jadi mandi wajibnya hanya pada tanggal 16 itu. Jadi ketika dia mau sholat tidak perlu mandi wajib lagi, cukup dengan berwudu. Nah, kemudian nih, jika ada kasus yang kedua, jika perempuan tidak tahu jadwal haidnya atau lupa dan mengalami istihadah, itu bagaimana? Jika perempuan itu tidak tahu jadwal haidnya atau jadwal haidnya tidak teratur atau dia lupa jadwal haidnya, kemudian mengalami istihadah, maka wanita tersebut menurut ulama mengikuti jadwal keluarganya, bisa ibu, adik, atau kakak perempuannya. Contoh, seorang perempuan lupa jadwal menstruasinya, kemudian mengalami istihadah. Kakak perempuannya biasa menstruasi pada tanggal 1 sampai 7 setiap bulan. Perempuan tersebut keluar darah pada tanggal 2 sampai 20 Mei. Kapan perempuan tersebut dianggap selesai haid? Berdasarkan kasus di atas, maka wanita tersebut karena jadwal haidnya tidak teratur, maka dianggap saja bahwa perempuan tersebut mengikuti jadwal haid kakak perempuannya. Yang biasanya kakak perempuannya tanggal 1, karena perempuan tersebut keluar darah tanggal 2, sehingga anggap saja dia haid tanggal 2 sampai 7 Mei. Dan karena sampai tanggal 20 Mei dia itu masih haid, ditunggu hingga tanggal 16 Mei. Hitungannya sama seperti yang awal. Ketika haidnya kok lebih dari 7 hari, dia masih haid pada hari ke-8, dia masih belum sholat, belum boleh sholat. Terus kapan nunggunya? Yaitu sampai maksimal 15 hari dari haid yang pertama. Setelah 15 hari, selebihnya itu dianggap darah istihadah. Sehingga dia ketika sholat tidak bermasalah walaupun masih tetap sah walaupun dia mengeluarkan darah. Seperti itu. Nah, kemudian tadi juga ada sebelumnya, misalnya ini ada perempuan yang dia lupa, tidak teratur jadwal haidnya, kemudian dia lupa atau lupa jadwal haidnya, tetapi dia memiliki ilmu untuk membedakan mana sih darah haid itu dan mana yang bukan darah haid, maka menurut para ulama, silahkan perempuan tersebut mengamalkan ilmunya. Jadi kalau menurut dia itu, oh ini sudah ketika hari 1 sampai hari ke-7, oh ini darah haid nih, dia yakin. Berarti anggap itu adalah haid. Kemudian setelah tanggal 7, dia sudah merasa bahwa itu bukan darah haid. Sehingga setelah hari ke-7, misalnya hari ke-8 dia tetap keluar darah, tetapi dia memiliki keyakinan dan memiliki ilmu bahwa itu bukan darah haid, bukan ciri-ciri darah haidnya, hingga para ulama untuk mengamalkan ilmunya, dia boleh untuk mandi wajib pada hari ke-8
haid itu hari ke-8 hari ke-8 setelah hari kan tanggal 1 sampai tanggal 7 ya. Dia sudah merasa bahwa tanggal 1 sampai 7 itu darah yang keluar adalah darah haid berdasarkan ciri, bau dan lain sebagainya menurut ilmu yang dia miliki, menurut ilmu yang perempuan itu miliki. Kemudian pada tanggal 8 tetap keluar darah, tetapi perempuan itu karena berdasarkan ilmunya dia yakin bahwa itu bukan darah haid, maka pada tanggal 8 itu dia boleh untuk mandi wajib, kemudian menunaikan ibadah seperti orang-orang yang tidak sedang haid. Kemudian walaupun dia tetap keluar darah, sama dengan yang saya jelaskan tadi. Ketika dia mau sholat, dia hanya untuk wudhu saja. Dia ketika mau puasa, boleh puasa. Seperti itu, puasa sunnah. Nah, kemudian hukum-hukum berkaitan dengan istihadah. Jika darah haid, berlaku hukum haid. Jadi tadi, maksudnya berlaku hukum haid itu kan ketika keluar darah kemudian kok sampai tanggal 15 dari haid pertama sampai 15 hari itu dia keluar darah, dianggap dia berlaku hukum haid sehingga dia tidak boleh menjalankan ibadah-ibadah. Kemudian selebihnya setelah 15 hari dianggap darah istihadah. Cara bersuci dari darah istihadah yaitu mandi jika selesai darah istihadahnya. Jadi tadi misal nih haidnya sampai 15 hari, dia masih haid, tapi setelah 15 hari kan tadi dianggap sebagai darah istihadah, dia tetap harus mandi wajib terlebih dahulu. Kemudian ketika darahnya itu sudah berhenti, darah yang setelah 15 hari itu sudah berhenti, maka dia harus mandi wajib lagi setelah selesai darah istihadah. Contoh, seorang perempuan, misalnya Bu Erna, pada tanggal 1 April sampai tanggal 15 April, Bu Erna itu masih keluar darah. Itu saya masih menganggap itu adalah haid. Tetapi ternyata setelah 15 April, yaitu tanggal 16 April atau hari ke-16 keluar darah dari kemaluan, itu Bu Erna sudah mandi wajib terlebih dahulu, kemudian menunaikan amal-amal ibadah seperti orang yang tidak haid, walaupun Bu Erna masih keluar darah. Ternyata pada tanggal 20 April, Bu Erna sudah selesai nih, darahnya sudah tidak keluar lagi. Bu Erna harus gimana? Harus mandi wajib lagi. Karena itu berarti darah istihadahnya sudah berhenti. Saya harus mandi wajib lagi, kemudian saya menunaikan amalan ibadah seperti orang yang tidak sedang haid karena sudah berhenti ya, seperti itu. Nah, kemudian cara bersuci untuk sholat itu tadi seperti yang Bu Erna sampaikan, bagi wanita yang mengalami darah istihadah tidak perlu setiap sholat mandi wajib, cukup berwudu. Wah, meskipun keluar darah itu tidak membatalkan wudu. Itu. Kemudian tadi itu darah istihadah itu juga ada darah-darah penyakit juga. Darah penyakit itu masuk ke dalam darah istihadah. Tetapi kita sekarang saya akan membahas terkait dengan darah ketika masa nifas. Jadi ketika masa nifas, menurut para ulama, nifas itu adalah masanya 40 hari. Sehingga jika seorang wanita habis melahirkan, kemudian dia keluar darah nifas, mulai hari pertama sampai hari 30 hari setelah darah pertama keluar, dia sudah berhenti. Dia sudah berhenti darah nifasnya. Itu dicek dengan cara seperti saat haid, yaitu dengan mengusapkan tisu atau kain putih ke kemaluannya. Jika sudah ada keluar cairan bening, berarti itu sudah selesai masa nifasnya. Sehingga dia boleh bermandi besar kemudian menjalankan ibadah-ibadahnya. Kemudian apabila seorang wanita tadi nifasnya lebih dari 40 hari kok masih keluar darah, maka dianggap dari hari pertama keluar darah sampai 40 hari keluar darah itu masih masa nifas.
Tapi setelah 40 hari itu dianggap darah istihadah dengan hukum-hukum yang seperti saya jelaskan tadi. Kalau masa nifas setelah 40 hari kok masih keluar darah, dia tetap hari ke-41 harus mandi wajib, kemudian menunaikan ibadah-ibadah biasanya. Seperti itu. Kemudian kalau darahnya sudah selesai, harus mandi lagi, mandi wajib lagi. Setelah darah istihadah itu selesai harus mandi wajib lagi. Kemudian ibu-ibu bidan biasanya ditanya, Bu, kalau misalnya saya itu mengalami darah istihadah, saya boleh berhubungan nggak? Kalau para ulama itu sebaiknya dihindari jika tidak pada kondisi yang darurat. Misalnya sampai suaminya dia mengalami, seorang wanita mengalami darah istihadah, kemudian suaminya itu pelayar, datang istrinya mengalami darah istihadah, itu kan sesuatu kondisi yang darurat karena seorang pelayar tidak mesti di rumah, itu boleh dilakukan hubungan suami istri. Tetapi jika masih ada waktu, suaminya misalnya libur dari pelayarannya itu 1 sampai 2 bulan, sebaiknya sebaiknya dihindari terlebih dahulu. Itu menurut para ulama. Kemudian ketika masa nifas, kemudian setelah nifas kok dia pada masa nifas itu sampai 40 hari masa nifas masih keluar darah dan itu disebut darah istihadah, ketika darurat suaminya sudah tidak bisa menahan lagi, itu boleh untuk melakukan hubungan suami istri jika kondisinya darurat. Intinya suaminya sudah tidak menahan daripada melakukan maksiat seperti itu. Tapi para ulama menganjurkan lebih baik dihindari untuk berhubungan jika mengalami darah istihadah. Nah, kemudian topik yang berikutnya yaitu pacaran dalam pandangan Islam. Apa sih definisi pacaran? Ada nih, kalau kita tanya sama remaja-remaja, apa definisi pacaran? Jalan bareng, makan bareng, kemudian berpegangan tangan. Nah, itu kadang seperti itu. Tetapi menurut De Genova dan Rice 2005, pacaran adalah menjalankan suatu hubungan di mana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. Itu kalau menurut bahasa atau menurut kemudian selanjutnya, apa hukum pacaran dalam Islam? Enggak apa-apa, Bu. Kan kita itu cuma jalan bareng, tidak bersentuhan. Kemudian kita cuma boncengan, Bu. Jadi nggak apa-apa, Bu. Nah, itu yang sering menjadikan kedok atau sering dijadikan kambing abu-abu. Bahwa hanya berboncengan. Padahal ada kambing hitam juga. Nah, jadi kalau berdasarkan pandangan Islam, ya tetap itu adalah haram. Karena berdasarkan surat Al-Isra 32, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Seperti itu. Nah, dalam Islam sendiri juga ada kan, tidaklah seorang perempuan dan laki-laki berduaan yang ketiga adalah setan. Padahal setan itu sangat ingin menjerumuskan manusia ke neraka jahanam. Jika misalnya bagaimana sih jika hasrat ingin pacaran tidak terbendung? Saya itu sudah pengen pacaran. Ini teman-teman saya itu sudah banyak yang pacaran, Bu. Saya gimana ya, Bu? Nah, ini ada solusinya. Yang pertama, segera nikah aja. Minta sama orang tuanya, Bu, saya itu sudah nggak bisa menahan ingin pacaran, Bu, tidak bisa membendung. Saya dinikahkan aja, Bu. Terus nanti jawaban ibunya, kamu pengen makan batu. Nah, itu yang kadang dijawab oleh orang tua. Nah, menikah juga tidak semudah hanya di KUA sah selesai. Masih banyak yang harus ditanggung. Tetapi jika mampu, jika kalian itu ketika kuliah, kemudian yang mau laki-laki yang ingin menikah dengan kalian itu dia sudah bisa bekerja, intinya misalnya kuliah sambil bekerja, silakan. Kalau dari saya pribadi silakan segera menikah saja. Berarti dia sudah mampu. Namanya rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Tawakal saja, yang penting berusaha. Allah yang menentukan seberapa rezeki, karena rezeki itu sudah ditakar.
Tapi kalau tidak bisa menikah, puasa Senin Kemis atau puasa Daud, puasa Yaumul Bid yang hanya 3 hari dalam 1 bulan, puasa. Kemudian, Bu, saya nggak bisa puasa. Kalau nggak bisa puasa, masih sehat kok nggak bisa puasa. Jalan ketiganya, menjauhi tempat ataupun teman yang memicu keinginan pacaran. Makanya ketika pilih teman yang selektif, jangan pilih teman yang sukanya pacaran terus. Gandeng sama cowok terus. Jalan sama cowok terus. Ataupun teman laki-lakinya banyak. Nah, sebaiknya itu dihindari karena akan memicu kita untuk berkeinginan juga memiliki pacar. Karena apa? Kadang orang yang berteman yang sudah punya pacar, kemudian kita nggak punya pacar, kadang minder, dikira tidak laku, padahal tidak. Padahal seorang yang misalnya kok udah cantik, tapi kok nggak punya pacar, nggak ada yang mendekati, itu berarti Allah sayang sama dia. Allah tidak ingin dia terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Nah, kemudian ingat, di sini. Apa sih yang terjadi jika ngotot pacaran? Oh, saya tetap ingin nikah. Walaupun Bu Erna sudah bilang kayak gitu, saya tetap ingin nikah. Jangan buru-buru dulu. Kita lihat dulu slide Bu Erna ini ya. Nah, sentuhan tidak mungkin seorang yang sudah pacaran itu nggak mungkin nggak pernah bersentuhan walaupun cuma tangan. Padahal sentuhan dengan yang bukan mahram itu akan menyebabkan hormon ini di dalam tubuh itu akan berubah, apalagi hormon testosteron dan hormon hormon testosteron pada seorang laki-laki dan juga hormon-hormon yang ada di seorang perempuan itu akan berubah. Dia akan mempengaruhi seluruh tubuhnya. Nah, dari perubahan hormon itu bisa terjadi hal-hal yang dikecam oleh agama dan norma-norma. Seperti ini. Ketika ada sentuhan, hormon akan berubah. Testosteron, seorang laki-laki itu akan mempengaruhi kemaluannya. Dia akan mulai merasakan ereksi atau tegang bagian kemaluannya. Dan ketika dia ereksi, pikirannya sudah di sini nih, pikirannya hanya akan melakukan seks dengan perempuan. Nah, karena yang dia juga si perempuan dia juga akan mengalami perubahan hormon yang menimbulkan detak jantungnya itu menjadi cepat. Dan ketika dia disentuh, detak jantungnya itu akan mulai stabil. Nah, seperti itu akan menimbulkan rasa rileks sehingga seorang laki-laki juga akan senang untuk lebih banyak memegang bagian perempuan juga akan lebih senang untuk lebih banyak dipegang oleh seorang laki-laki. Karena apa? Hormonnya itu saling berkaitan. Sehingga seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah menikah, itu tanpa harus diajari dia bisa untuk berhubungan biologis. Karena apa? Karena dari hormon-hormonnya itu yang akan bereaksi, yang saling melengkapi. Nah, seperti ini nih. Nih bisa dilihat dari sentuhan dia akan berubah nih mulai merah banget di bagian-bagian tertentu. Nah, pada di sini saya kutip nih, satu set hormon pria dan wanita akan menghasilkan sebuah hubungan yang memainkan peran dalam gairah seksual ataupun libido. Jelas Dr. Pankaj seperti yang dikutip Times of India. Kemudian apa sih akibat pacaran? Kalau kalian itu ngotot pacaran, itu akan terjadi hamil di luar nikah. Setelah hamil di luar nikah, dia akan menyebabkan putus sekolah. Kemudian putus sekolah, kemudian akan lahir anak haram. Kemudian hamil di luar nikah dalam sudut pandang Islam kita akan bicara terkait dengan 3 hal: pernikahan saat hamil, status anak yang hamil di luar nikah, hukum syar'i terkait anak yang lahir di luar nikah. Kemudian pernikahan saat hamil. Mazhab Hambali, pernikahan saat hamil di luar nikah hukumnya tidak sah. Mazhab Syafi'i,
Pernikahan saat hamil di luar nikah hukumnya, maaf, ini hukumnya sah kalau mazhab, maaf saya ini dulu. Nah, di sini mazhab Syafi'i pernikahan saat hamil di luar nikah hukumnya sah. Beberapa ulama lebih condong ke mazhab Syafi'i sehingga walaupun dia nikah saat hamil, dia tetap sah pernikahannya. Nah, bagaimana status anak dari hasil hamil di luar nikah? Status anak tersebut disebut anak haram dan dinasabkan ke ibunya. Nasab ke ibu yang dimaksud itu berarti anak tersebut bermahram hanya pada ibu dan keluarga ibunya sesuai dengan aturan mahram. Kemudian status dengan ayah biologisnya gimana? Anak yang lahir di luar nikah tidak bermahram dengan bapak biologisnya jika secara syar'inya seperti itu. Jadi dia tetap misalnya ada anak walaupun dia sudah menikah, anak itu lahir, walaupun dia bapak biologisnya, jika dia melahirkan perempuan tersebut melahirkan anak perempuan itu tetap bukan mahram dari si bapaknya. Walaupun tadi remaja yang hamil hamil di luar melakukan hubungan seksual di luar nikah itu sudah nikah, tapi anak yang dihasilkan sebelum mereka nikah, sebelum hamil karena sebelum menikah itu tetap anak haram dan bukan mahram si bapak. Hukum syar'i terkait anak yang lahir di luar nikah. Anak di luar nikah tidak terikat hukum syar'i pada bapak biologisnya seperti yang saya sampaikan. Sehingga dia itu sangat rugi sekali. Anak itu sangat rugi secara hukumnya. Yaitu karena apa? Yang pertama, dia tidak wajib berbakti pada ayah biologisnya. Jangan dikira kalau tidak berbakti itu hal yang menyenangkan. Berarti sudah tertutup satu pintu surga untuk dia. Padahal seorang anak itu memiliki surga, untuk mencapai surga itu dia memiliki dua pintu, yaitu orang tuanya, ayah dan ibunya. Tetapi si anak hanya memiliki satu pintu surga, yaitu ibunya. Karena apa? Ayah biologisnya bukan mahramnya. Sehingga anak tersebut tidak wajib berbakti pada ayah biologisnya. Ketika dia baik kepada ayah biologisnya itu, si anak itu yang anak lahir di luar nikah tadi, dia hanya mendapatkan pahala seperti dia itu berbuat baik kepada orang lain yang bukan siapa-siapanya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya. Tidak memiliki hubungan mahram dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya. Nah, di sini tadi seperti yang saya sampaikan, ada pertanyaan, apakah menikah dalam keadaan sudah hamil harus menikah ulang? Tadi tergantung, condong ke mazhab Hambali apa Syafi'i. Kalau Syafi'i sah, tetap sah. Hamil di luar nikah anaknya haram, jelas. Apakah anak lahir di luar nikah apakah wajib berbakti kepada ayahnya? Tidak, karena dia tidak terikat hukum syar'i pada ayah biologisnya. Anak yang lahir di luar nikah tidak bisa dinisabkan pada ayahnya, benar. Seorang anak yang lahir di luar nikah tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Jadi antara anak yang lahir di luar nikah dengan ayah biologisnya bukan mahram. Tetapi walaupun bukan mahram, anak tersebut ataupun ayah tersebut tetap tidak boleh menikah. Seperti itu. Nah, di sini ada nih anak-anak nih. Nah, kita pilihan aja. Hidup itu pilihan. Mau seperti ini atau mau seperti ini. Ketika kita masih remaja. Mau tempat yang seperti ini atau kelak kita mau tempat yang seperti ini. Hidup itu pilihan. Bu Erna di sini sebagai orang tua kalian di kampus hanya ingin meluruskan aja, luruskan niat untuk mendapatkan ilmu. Jangan sampai menyesal di akhir. Dan jangan sampai merugikan seorang bayi. Dari rahim kalian itu insya Allah nanti akan lahir generasi-generasi penerus bangsa. Dan diingat, anak yang lahir di luar nikah dengan anak yang lahir dari hasil pernikahan itu pasti akan berbeda secara psikologisnya, itu jelas. Apalagi kalau dia sudah dewasa pasti akan paham sendiri.
Dan Bu Erna akan menceritakan suatu kasus. Kalian seorang perempuan yang besok juga insya Allah akan menjadi. Dulu Bu Erna pernah menangani kasus, ada seorang anak itu yang sudah sangat diprotek oleh orang tuanya. Sudah sangat dijaga oleh orang tuanya. Tetapi dia akhirnya sekolah berjauhan dengan orang tuanya. Tahu nggak? Orang tuanya sudah menjaganya sejak dia lahir sampai berumur mungkin hampir sekitar 18 sampai 20 tahun ya. Berarti sekitar 20 atau 18 tahunan. Sudah dijaga. Hanya dalam satu kali hancur semuanya. Kenapa Bu Ira bilang seperti itu? Kasus yang terjadi anak tersebut didatangi oleh pacarnya. Setelah itu hanya satu kali datang pacarnya. Kemudian berhubungan. Seatasnya suami istri akhirnya hamil. Bagaimana coba? Sebagai seorang ibu sangat sedih. Wah, sedih. Ketika kalian membuat sedih seorang ibu, apa sih yang mau kalian berikan? Walaupun ibu kalian tuh galak, nggak ada ibu Erna tuh galak. Tetapi galaknya seorang ibu itu hanya ingin melindungi anak. Hanya ingin anak-anaknya itu biar hidupnya lebih baik dari ibunya yang sekarang. Sehingga sangat dijaga. Saya juga sangat berharap kepada kalian. Jangan sampai seperti itu. Bu Erna kalau menangani kasus-kasus yang ataupun tahu kasus-kasus yang seperti itu sangat-sangat sedih. Apalagi sekarang. Sudah mulai pada berani ketika kos itu mengajak pacarnya ke kos. Tadi diingat yang Ibu Erna sampaikan. Seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya ketika berduaan yang ketiga adalah setan. Gitu ya. Nah, sekarang mungkin dari Bu Erna itu saja. Kita bisa lanjut ke e-learning. Di situ ada beberapa kuis. Silahkan untuk mengerjakan kuisnya. Jika ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, bisa kita melalui forum e-learning. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.